Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab soal tes dari pelajaran adab. Perkenalkan, nama saya Dewa Yudi dan rekan saya Perkenalkan, nama saya Rahmadina Hairinisa. kami akan menjawab soal nomor 1 dulu. Terima kasih. Saya akan menjelaskan soal nomor 1 tentang sebagai mahasiswa institusi kami berada di posisi manakah kita ini. Sebenarnya sebagai mahasiswa institusi kami, yang pertama ada evaluate, analysis, apply, understand, dan remember. Kita menempatkan sebagai mahasiswa institusi kami, menempatkan diri kita di understand. Understand itu pemahaman atau pengetahuan. Pengalaman kita sebagai mahasiswa kami mempunyai kemampuan memahami instruksi masalah, interpretasikan dan mencatatkan kembali dengan kata-kata sendiri. Contohnya menuliskan kembali atau rangkum materi pelajaran. Selanjutnya adalah adab dalam menuntut ilmu dari Muhammad. Dan yang nomor 2, apa sih pentingnya adab menuntut ilmu? Pentingnya adab menuntut ilmu itu penting agar ilmu yang diperoleh bermanfaat dan berkah. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sebagai sabda Rasulullah, menurut Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'is Sagir nomor 3913. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dalam buku Trikontrak Ibadah Ilmu Muamalah oleh Enak Budaya disebutkan bahwa ilmu yang wajib dituntut adalah ilmu yang berhubungan dengan aktivitas hamba dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Artinya, niat dalam menuntut ilmu itu adalah mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dalam menuntut ilmu, adab dan etika sebaiknya diperhatikan agar ilmu yang diterima berkah dan bermanfaat. Adab dan etika dalam menuntut ilmu, yang pertama adalah memperbaiki niat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim sebaiknya berniat untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, sebab dengan ridho Allah SWT maka ilmu akan mudah diterima. Pentingnya niat telah diingatkan Rasulullah SAW kepada para umatnya dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa sebuah perbuatan dinilai berdasarkan motivasinya dan tiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Mereka yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah SWT dan Rasulnya akan membalas orang tersebut. Namun mereka yang hijrah karena hal yang bersifat duniawi atau wanita yang akan dinikahi, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Selanjutnya adalah setelah niat, yaitu bersungguh-sungguh. Setelah berniat karena Allah SWT, seorang muslim harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Usaha terbaik akan memberikan hasil yang baik pula, sesuai hadis Rasulullah SAW H.M. Tirmizi yang disebutkan bahwa sungguh Allah SWT telah menetapkan ihsan dalam segala hal. Jika kalian berperang, maka lakukanlah yang terbaik. Jika sedang menyembelih hewan, maka lakukan juga usaha yang terbaik. Salah satu dari kalian mengasah pisaunya, sedangkan yang lain menerangkan hewan yang disembelihnya. Selanjutnya, setelah bersungguh-sungguh yaitu tawakal. Setelah berusaha dengan sungguh-sungguh, seorang muslim sebaiknya tawakal. Syekh Sanad bin Mahmud As-Sawi mengatakan tawakal artinya percaya sepenuhnya kepada Allah. Apapun yang dikatakan Allah, ada susah dalam mencari ilmu, seorang muslim juga sepatutnya menerima hal itu dengan ikhlas. Sebab semua yang dikehendaki Allah pasti mengandung hikmah dan baliknya. Dan selanjutnya menjauhi maksiat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim harus menjauhi perbuatan maksiat agar ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berkah. Maksiat juga membuat
seseorang sulit berkonsentrasi sehingga ilmu sulit dimengerti. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, dia bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan maka titikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, artinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ran yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Selanjutnya, setelah menjauhi maksiat adalah berdoa dalam mencari ilmu. Seorang muslim sebaiknya selalu berdoa supaya terhindar dari rasa malas dan kesulitan dalam menuntut ilmu. Jika menemui kesulitan, ada beberapa doa yang bisa disampaikan, yaitu doanya yaitu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kecemasan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, sesat dan pengecut, beban hutang dari penguasa manusia. Doa selanjutnya yaitu, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali kau buat mudah, dan engkau menjadikannya kesedihan atau kesulitan jika engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Selanjutnya yaitu berprasangka baik. Seorang muslim diharapkan selalu berprasangka baik atas ketetapan Allah SWT meskipun hasil dan proses pembelajarannya yang telah dilakukan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Hal tersebut tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Dalam Surat Al-Baqarah dijelaskan, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Selanjutnya yaitu memperhatikan materi agar mendapatkan ilmu dengan mudah, maka konsentrasi dengan memperhatikan guru saat menjelaskan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Az-Zumar ayat 18 yang menjelaskan bahwa yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang yang diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang yang mempunyai akal. Selanjutnya itu jangan ragu untuk bertanya dalam menuntut ilmu itu atau mencari ilmu. Banyak bertanya seputar ilmu yang tidak dapat dipahami, termasuk adab mencari ilmu. Dalam Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa bertanya dianjurkan bagi yang tidak mengetahui saat menuntut ilmu. Itu dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 43 yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Selanjutnya dalam adat menuntut ilmu yaitu hormati gurumu. Seorang muslim dalam menuntut ilmu harus bisa menghormati dan memuliakan guru, mengerjakan perintah guru dan tidak mencelanya. Jika terjadi perbedaan pendapat, dalam kitab Lababul Hadis yang dijelaskan bahwa seseorang yang memuliakan guru sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang terakhir dalam adab menuntut ilmu yaitu mengamalkan ilmu yang dimiliki. Hal ini paling penting karena jika kita sudah melakukan mendengarkan guru dan sudah niat tapi ilmu tersebut tidak kita amalkan, itu tidak termasuk dalam contoh adab menuntut ilmu. Karena seorang muslim yang telah menuntut ilmu dianjurkan untuk mengamalkannya, sebab jika tidak diamalkannya maka Anda termasuk golongan orang-orang yang celaka. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah dari hadis riwayat Abu Nu'aim, celakalah orang yang tidak berilmu dan celakalah pula orang yang berilmu namun tidak mengamalkannya. Dan yang nomor 3, jelaskan adab kepada orang tua dan dosen. Yang pertama, adab kepada orang tua. Orang tua merupakan sosok yang paling dekat hubungannya dengan anaknya. Pengorbanan orang tua sungguh tiada tara. Mereka mendidik kita dan menyerahkan hidupnya untuk keselamatan anaknya. Islam mengajarkan agar seorang anak untuk selalu menaati orang tuanya selama tidak bertentangan dengan agama. Dalam Al-Quran, Allah sering mengiringkan perintah taatnya kepadanya, diikuti dengan berbuat baik pada orang tua karena mereka lah tangan kedua setelah Allah.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuatlah baiklah pada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita diwajibkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berbuat baik kepada orang tua, terutama seorang ibu yang secara khusus Allah menyebutkan betapa berat mendidik anaknya sejak dalam kandungan, melahirkan, menyusui, serta mendidik ke tahap selanjutnya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW ditanya kepada siapa lebih awal berbuat baik, beliau menjawab pada ibumu, lalu ibumu, dan ibumu, baru kemudian kepada bapakmu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bersyukurlah atas nikmat-nikmat dan ihsan, serta bersyukurlah kepada orang tuamu atas nikmat tarbiyah atau pendidikan, karena keduanya penyebabnya adanya kamu, dan karena pendidikan mereka yang baik sehingga menjadi kuat. Kita harus selalu berbuat baik kepada orang tua sebagai firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 14. Surah Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Surat Luqman ayat 14. Dan yang harus menjadi pertimbangan adalah pendidikan dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidaklah hanya 2 tahun. Sebagaimana tuntutan Al-Quran, pendidikan anak diberikan sampai sang anak dewasa. Bahkan sampai sang anak berkeluarga, seseorang ibu pun sering membimbing anaknya. Tetapi perlu diperhatikan, jika kedua orang tua membawa kita untuk kekufuran dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu untuk ditaati. Akan tapi tetaplah bergaul dalam urusan dunia baik dengan baik dan ihsan sekalipun mereka musyrik, karena kekufuran mereka terhadap Allah tidaklah menghilangkan kelelahannya dalam mendidik anaknya. Maka wajarlah jika Allah memerintahkan kita untuk merawat kedua orang tua kita pada masa tuanya. Ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu menetapkan bahwa janganlah kamu menyembah melainkan kepadanya, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Jika sampai salah seorang mereka atau keduanya telah tua dalam pemeliharaanmu berusia lanjut, maka janganlah engkau katakan kepada keduanya dan janganlah engkau bentak keduanya, dan berkatalah padanya keduanya perkataan yang mulia, dan rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu itu. Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa adab kepada orang tua yang masih hidup adalah sebagai berikut. Jangan berkata kasar yang dapat menyakiti perasaan kedua orang tua. Yang kedua, berkata baik, sopan, dan santun kepada kedua orang tua. Yang ketiga, bertanggung jawab atas kehidupan dan kesejahteraannya di hari tuanya. Yang keempat, merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Yang kelima, jangan membentak atau memarahi kedua orang tuanya. Maka merugilah orang yang bersama kedua orang tuanya tetapi ia tidak bisa memeliharanya dengan baik dan berbakti pada orang tuanya. Selanjutnya yaitu adab terhadap guru atau dosen. Guru atau dosen merupakan orang tua kedua kita. Maka mereka lah yang berjasa dalam mendidik kita setelah orang tua. Ilmu yang kita peroleh saat ini tidak lepas dari peranan seorang guru. Seseorang yang dapat membedakan baik dan buruk karena ilmu. Islam meletakkan ilmu di atas yang lainnya, dan Islam juga meninggikan derajat orang tua yang berilmu dibandingkan dengan yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya Umamah Al-Bahili berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kelebihan orang alim atau ulama atas ahli ibadah seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah di antara kamu. Kemudian baginda bersabda lagi, sesungguhnya para malaikat dan penduduk langit dan bumi hingga semut dalam lubangnya
serta ikan bersolawat atau berdoa untuk orang-orang yang mengejar kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Selain itu, biasanya orang tidak banyak waktu untuk mengajarkan berbagai macam ilmu kepada anaknya. Maka dari itu, peran guru atau dosen adalah mengajarkan berbagai macam ilmu. Setelah hormat dan taat kepada orang tua, setiap muslim wajib hormat dan menghargai gurunya atau dosennya. Karena gurunya merupakan orang yang peranannya sangat penting dalam mendidik kita. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang siswa atau mahasiswa menghargai dan menghormati gurunya sebagaimana yang diperintahkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Muliakanlah orang-orang yang telah memberikanmu pelajaran kepadamu. Hadis riwayat Abu Hasan. Selanjutnya adalah orang yang berilmu tidaklah pandai begitu saja tanpa proses belajar. Proses belajar bisa dilakukan secara formal maupun non-formal. Proses belajar biasanya membutuhkan pembinaan yang biasanya disebut guru atau dosen. Yang mempunyai andil besar dalam proses belajar, guru atau dosen akan membukakan pintu-pintu ilmu lain baginya yang menunjukkan bila kita salah agar tidak tergelincir dalam kekeliruan. Hendaknya orang yang sedang belajar dan berilmu itu bersikap baik terhadap guru atau dosen. Berikut adalah contoh adab murid kepada guru. Yang pertama, memuliakanlah dan menghormati guru. Yang pertama adalah memuliakan orang yang berilmu atau guru, termasuk perkara yang dianjurkan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk golongan umatku orang yang tidak menyayangi yang muda, tidak menghormati yang tua, tidak memperintahkan kebajikan, dan tidak melarang kemungkaran. Hadis riwayat Tirmizi. Agar mendapat ilmu yang taufik, seorang murid hendaknya memuliakan dan menghargai guru serta berlaku lemah lembut dan sopan santun. Jangan memotong pembicaraannya dan memperhatikannya dengan baik agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Adab yang selanjutnya yaitu mendoakan untuk kebaikan bagi guru. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika ada orang yang memberimu ilmu, maka balaslah pemberian itu. Jika tidak bisa membalasnya, maka doakanlah ia sehingga kamu memandang telah cukup membalas kebaikannya tersebut. Ibnu Jamaah radhiyallahu anhu berkata, hendaklah seorang penuntut ilmu mendoakan gurunya sepanjang masa, memperhatikan anak-anaknya, kerabatnya, dan menunaikan haknya apabila telah wafat. Dan karena ilmu yang telah diberikannya juga, hendaknya seorang murid mendoakan gurunya semoga ia diberikan pahala atas ilmu yang ia berikan kepada muridnya. Dan selanjutnya, rendah hati kepada guru. Sama halnya dengan adab kepada orang tua, kita juga harus merendahkan hatinya kepada guru. Walaupun sang murid lebih pintar, hendaknya menghindari perdebatan dengan guru. Dalam hal ini, seorang murid hendaklah bersikap rendah hati kepada gurunya. Karena sesungguhnya rendah hatinya seorang murid kepada gurunya adalah kemuliaan dan tunduknya adalah kebanggaan. Sebagaimana Ibnu Jamaah pernah mengatakan demikian. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, pelajarilah ilmu dengan ketenangan dan kesopanan, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang yang kamu ambil ilmunya. Hadis riwayat Tabrani. Ibnu Abbas juga pernah menyampaikan, aku merendahkan diri tatkala aku menuntut ilmu, maka aku dimuliakan tatkala aku menjadi guru. Dan selanjutnya mencontoh akhlaknya. Guru adalah teladan bagi muridnya. Oleh karenanya, hendaklah seorang murid mencontoh akhlak dan kepribadian gurunya yang baik. Seperti mencontoh kebiasaan dan ibadahnya, seorang guru pasti memberikan hal-hal yang baik secara lisan atau perbuatan terhadap murid-muridnya. Selanjutnya, menenangkan hati guru. Seorang murid hendaknya tidak membuat besar gurunya. Imam Syafi'i dalam pertemuannya dengan gurunya Imam Malik pada tahun 170. Imam Syafi'i dalam pertemuannya dengan gurunya Imam Malik pada tahun 170 Hijriah
hampir tidak pernah meninggalkan guru sampai gurunya wafat. Pada tahun 179 Hijriah, Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkannya kecuali ketika ia pergi ke Mekah untuk menjenguk ibunya ataupun pergi ke pusat ilmu atau pako. Itu pun setelah diperoleh izin dan restu dari gurunya. Dan selanjutnya memperhatikan adab-adab ketika berada di depan guru. Yang pertama, adab duduk. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya Hilyah Thalibil Ilmu mengatakan, pakailah adab yang terbaik pada saat kau duduk bersama syekhmu. Pakailah cara yang baik dalam bertanya dan mendengarkan. Syekh Saimin mengomentari perkataan ini. Duduklah dengan duduk yang beradab, tidak membentang kaki, juga tidak bersandar, apalagi saat berada di dalam majelis. Ibnu Jama'ah mengatakan seorang penuntut ilmu harus duduk rapi, tenang, tawadu, mata terjun pada guru, tidak membentangkan kaki, tidak bersandar, tidak pula bersandar dengan tangannya, tidak tertawa dengan keras, tidak duduk di tempat yang lebih tinggi juga, tidak membelakangi gurunya. Yang kedua, adab bicara. Berbicara dengan seseorang yang telah mengajarkan kebaikan harusnya lebih baik dibandingkan jika berbicara pada orang lain. Imam Abu Hanifah pun jika berada depan Imam Malik, ia layaknya seorang anak di hadapan ayahnya. Para sahabat Nabi SAW, muridnya Rasulullah, tidak pernah kita dapati mereka beradab buruk pada gurunya tersebut. Mereka tidak pernah memotong ucapannya atau mengeraskan suaranya di hadapannya. Bahkan Umar bin Khattab yang terkenal keras wataknya tak pernah menarik suaranya di depan Rasulullah. Bahkan di beberapa riwayat Rasulullah sampai kesulitan mendengar suara Umar jika bicara. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga menjelaskan, saat kami sedang duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah SAW, kemudian duduk di hadapan kami, maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung, tak satu pun dari kami yang berbicara. Sungguh adab tersebut tak terdapatkan di umat manapun. Yang ketiga, adab bertanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka bertanyalah kepada orang yang punya pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Bertanyalah kepada para ulama, begitulah pesan Allah di ayat ini. Dengan bertanya maka akan terobati kebodohan, hilang kerancuan, serta mendapatkan keilmuan. Tidak diragukan bahwa bertanya juga mempunyai adab di dalam Islam. Para ulama telah menjelaskan tentang adab pertanyaan ini. Mereka mengajarkan bahwa pertanyaan harus disampaikan dengan tenang, penuh kelembutan, jelas, singkat, dan padat. Juga tidak menanyakan pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya. Di dalam Al-Quran terdapat kisah adab yang baik seorang murid terhadap gurunya. Kisah Nabi Musa dan Khidir. Pada saat Nabi Musa alaihissalam minta Khidir untuk mengajarkan ilmu, Khidir menjawab, sesungguhnya engkau Musa tidak akan sanggup sabar bersamaku. Nabi Musa kalimullah dengan segala ketinggian makomnya di hadapan Allah tidak diizinkan untuk mengambil ilmu dari Khidir. Sampai akhirnya percakapan berlangsung dan membuahkan hasil dengan sebuah syarat dari Khidir. Nabi Khidir berkata, jika engkau mengikuti maka janganlah engkau menanyakanku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya. Jangan bertanya sampai diizinkan, itulah syarat Khidir kepada Musa. Maka jika seorang guru tidak mengizinkan untuk bertanya, maka janganlah bertanya. Tunggulah sampai ia mengizinkan bertanya. Kemudian doakanlah guru setelah bertanya seperti ucapanlah barakallahu fiik atau jazakallahu khairan dan lain-lain. Banyak dari kalangan salaf berkata, tidaklah aku mengajarkan sholat kecuali aku pasti mendoakan kedua orang tuaku dan guruku semuanya. Selanjutnya adalah adab dalam mendengarkan pelajaran. Sudah kita ketahui kisah Nabi Musa yang berjanji tak mengatakan apa-apa selama belum diizinkan. Juga para sahabat Rasulullah yang diam pada saat Rasulullah berada di tengah mereka. Bahkan diriwayatkan Yahya bin Yahya Al-Laitsi tak beranjak dari tempat duduknya saat para kawannya keluar melihat rombongannya gajah yang lewat di tengah pelajaran. Yahya mengetahui tujuannya duduk di sebuah majelis adalah mendengarkan apa yang dibicarakan gurunya, bukan yang lain. Apa yang akan Yahya bin Yahya katakan jika melihat keadaan para penuntut ilmu saat ini? Jangankan segerombolan gajah yang lewat, sedikit pun suara akan dikejar untuk mengetahuinya, seakan tak akan ada orang atau guru di hadapannya. Belum lagi yang sibuk berbicara dengan kawan di sampingnya atau sibuk dengan gadgetnya.
Ada sebuah cerita tentang Imam Syafi'i ketika beliau berziarah ke makam Abu Hanifah. Ia datang bersama dengan salah satu murid seniornya, Abu Hanifah, bernama Hasan Asy-Syaibani. Setelah tiba di makam, Hasan Asy-Syaibani mempersilakan Imam Syafi'i untuk menjadi imam sholat subuh. Pada rakaat kedua, Imam Syafi'i tidak membaca kunut, padahal dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri membaca kunut adalah sunat atau sunat akad, tetapi beliau meninggalkannya membaca kunut. Setelah selesai sholat, Hasan Syaibani bertanya, mengapa Anda tidak membaca kunut? Wahai Syafi'i, bukankah engkau berpendapat bahwa kunut subuh sebuah amalan yang perlu dibaca? Selanjutnya disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, aku malu dengan pemilik kuburan ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kami terkait pemahaman penempatan kami sebagai mahasiswa Institut Setiami dan adab dalam menuntut ilmu, dan adab dalam adab terhadap orang tua, dan adab terhadap guru atau dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.